Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sakia Rendita Putri dengan NIM F521230088 dari program studi Sistem Informasi kelas B. Adapun tujuan saya untuk membuat video ini yaitu untuk tugas pengantar sistem informasi yang diampu oleh Ibu Rinianti, Eskom Mkom. Baik saja, langsung saya mulai videonya. Materi yang pertama adalah gambaran sistem informasi. Menurut Alter 92, sistem informasi merupakan kombinasi antara prosedur kerja, informasi, orang, dan IT yang diorganisasikan untuk mencapai suatu tujuan dalam sebuah organisasi. Ada beberapa komponen penyusun sistem informasi. Yang pertama ada manusia, IT, dan prosedur kerja yang di dalamnya terdapat sesuatu yang diproses, yaitu data menjadi informasi dan ditujukan untuk mencapai tujuan atau sasaran. Tujuannya yaitu untuk menyajikan informasi dalam pengambilan keputusan dan sebagai kontrol perusahaan. Kemampuan utama sistem informasi yang pertama adalah menyimpan informasi dalam jumlah yang besar, tetapi dalam ruangan yang sempit atau kecil dan mudah diakses, dan memungkinkan pengaksesan informasi yang sangat banyak di seluruh dunia dengan cepat dan murah. Materi kedua adalah sistem informasi terhadap organisasi. Organisasi adalah sekelompok orang yang terstruktur dan dikelola untuk memenuhi suatu misi atau tujuan. Di dalam organisasi terdapat proses penetapan pertanggungjawaban dan juga wewenang untuk melaksanakan suatu kegiatan. Selanjutnya adalah pendukung aktivitas organisasi. Aktivitas organisasi terhubung melalui aliran barang dan juga aliran informasi. Aliran informasi digunakan untuk membuat perencanaan koordinasi pekerjaan, penentuan keputusan, monitoring, dan evaluasi. Sistem informasi bekerja dengan mendapat masukan, memproses, dan memproduksi informasi. Selanjutnya ada sistem informasi terhadap industri 4.0, di mana terjadi kolaborasi antar divisi, antar organisasi, dan antar negara. Dan juga inovasi adalah ide perkembangan baru. Materi selanjutnya adalah software. Software pada dasarnya adalah sebuah program yang berupa kumpulan instruksi-instruksi untuk menjalankan fungsi-fungsi tertentu. Software dapat membantu manusia untuk meringankan pekerjaan. Adapun contohnya adalah aplikasi produktivitas yang bertujuan untuk membantu pemakaiannya meningkatkan produktivitas kerja. Contohnya ada Word dan The Spreadsheet. Setelah itu, yang kedua adalah aplikasi basis data atau database yang bertujuan untuk memudahkan operasi-operasi CRUD atau create, read, update, dan delete terhadap data aplikasi. Ketiga adalah tool pengembangan yang bertujuan untuk membantu proses pembuatan atau pengembangan software. Contohnya adalah Python, C++, dan Java. Materi selanjutnya adalah basis data atau database. Menurut Chow, basis data merupakan sekumpulan informasi bermanfaat yang diorganisasikan ke dalam tata cara yang khusus. Pemrograman database yang pertama kursor atau record set, yaitu operasi database didasarkan pada proses secara langsung pada tabel yang bersesuaian. SQL yaitu operasi berdasarkan satu baris perintah untuk satu jenis operasi. PL SQL yaitu operasi berdasarkan perintah prosedural seperti langkah-langkah kegiatan, misalnya bahasa pemrograman pada umumnya. Apa saja alasan menggunakan basis data? Yang pertama itu adalah banyak aplikasi yang memerlukan penyimpanan. Tidak standarnya cara penyimpanan pada berbagai aplikasi yang berbeda. Terakhir adalah muncul berbagai model penyimpanan yang lain. Peranan basis data yaitu sebagai sistem informasi, sebagai sistem pendukung, dan juga peningkatan kinerja perusahaan dan peningkatan daya saing perusahaan. Materi terakhir adalah pengambilan keputusan manajemen. Tingkat manajemen di dalam suatu organisasi dibedakan menjadi 3, yaitu manajemen tingkat atas, manajemen tingkat menengah, dan manajemen tingkat bawah. Kategori kegiatan manajemen yaitu perencanaan strategi, yaitu proses di mana dirancangnya sebuah strategi. Kedua, manajemen kontrol atau pengendalian manajemen, yaitu menentukan strategi yang telah ditetapkan, apakah strategi tersebut bisa berjalan dengan berhasil atau tidak. Ketiga adalah operational control atau pengendalian operasional, merupakan kegiatan yang menjurus kepada hal-hal yang sifatnya lebih terperinci dan operasional. Selanjutnya adalah peran manajer. Dalam sebuah manajemen pasti di dalamnya terdapat sebuah pemimpin. Pemimpin tersebut ialah seorang manajer.
Manajer merupakan seorang pemimpin yang memiliki tanggung jawab untuk mengelola, untuk mengatur, dan memimpin sebuah tim agar bisa mendapatkan dan bisa mencapai suatu tujuan tertentu di dalam organisasi tersebut. Menurut Mintzberg, manajer memiliki 10 peranan, yaitu interpersonal roles yang meliputi figurehead, leader, liaison, dan informational roles meliputi monitor, disseminator, dan speaker person, dan decision roles meliputi entrepreneur, disturbance handler, reason allocator, dan negotiator. Tahap pengambilan keputusan. Yang pertama adalah tahap desain, di mana tahap ini merupakan tahap perencanaan solusi. Tahap choice yaitu tahap pengambilan keputusan. Dan yang ketiga adalah tahap implementation, yaitu di mana pada tahap ini solusi yang telah didapatkan itu direalisasikan dan dilaksanakan.